Setelah sekian purnama menanti, akhirnya AC Milan bisa kembali menapaki babak semifinal Liga Champions. Yap, sebagaimana diketahui, kalau Rossoneri terakhir kali lolos ke semifinal adalah pada tahun 2007 silam, atau saat terakhir kali mereka jadi juara. Dan hasil ini seolah membuat harapan dan mimpi itu kembali nyata, terlebih usai mereka sukses membungkam kesombongan Napoli dengan keunggulan agregat 2-1. Untuk itu inilah drama yang terjadi di laga Milan versus Napoli. Setelah selalu keok di dua pertemuan terakhir, termasuk saat kalah 1-0 di leg pertama, tidak membuat Napoli kehilangan rasa kepercayaan diri, di mana sang pelatih, Luciano Spalletti, meyakini kembalinya sang bomber andalan, Victor Osimhen dari cedera, bisa membuat Milan kesulitan di leg kedua yang berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Setidaknya kita akan mendapatkan keuntungan dari kembalinya Osimhen. Ada yang Osimhen untuk ditangani, akan membuat mereka khawatir juga, ujar Spalletti sebelum laga dilansir dari Football Italia. Nah, meskipun tampak sangat percaya diri, Spalletti lupa kalau bagaimanapun AC Milan tetaplah jadi sebuah tim yang punya tradisi kuat di Liga Champions. DNA mereka akan kompetisi ini tentunya tidak usah diragukan lagi. Sebagai pemilik 7 kali gelar UCL, Milan sejatinya akan tampil mati-matian. Terlebih final musim ini akan berlangsung di Istanbul, Turki, di mana Rossoneri punya kenangan tersendiri akan stadion itu saat berhasil masuk final pada 2005 silam, kendati harus kalah menyakitkan dari Liverpool. Yap, Napoli yang sejak awal pertandingan langsung ngegas, mampu beberapa kali melancarkan berbagai serangan berbahaya ke gawang Milan. Meskipun begitu, barisan pertahanan Milan, yang diisi Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Theo Hernandez, plus kiper Marc Meon, sukses meredam itu semua. Sebaliknya, Milan yang di laga ini bermain sangat sabar, mampu mencuri gol lewat situasi counter, yang diawali soloran Rafael Leao, untuk kemudian diakhiri sentuhan manis Olivier Giroud di muka gawang. Tentu saja gol itu membuat Milan semakin di atas angin. Dan mau tak mau di babak kedua, Napoli mencoba lebih agresif. Sempat punya peluang emas lewat penalti, namun berhasil digagalkan Meon. Sampai akhirnya Il Partenope cuma mampu membalas 1 gol lewat Victor Osimhen di 1 menit akhir injury time. Absolutely brilliantly by Leao. He runs some 70 yards, he evades 3 really strong. 90 seconds of second half stoppage time. He wants the football to get on with it. Yap, hasil 1-1 pastinya membuat Milan lolos dengan agregat 2-1. Meskipun hampir sepanjang laga, mereka benar-benar digempur habis oleh Napoli. Tapi sekali lagi, kuatnya pertahanan Milan membuat keunggulan 74% ball position Napoli plus total 24 tembakan di sepanjang laga harus sia-sia karena hanya mampu bikin 1 gol, itu pun di akhir-akhir pertandingan. Intensitas yang tinggi membuat jalannya laga berlangsung cukup ketat. Bahkan di laga ini, wasit sampai 2 kali memberikan hadiah penalti, masing-masing untuk Milan dan Napoli. Akan tetapi keduanya sama-sama gagal. Di mana pihak Milan ada Olivier Giroud, lalu Napoli ada Kvaratskhelia. Beruntung bagi Giroud, penyerang Prancis itu mampu membayar kegagalannya.
lewat 1 gol yang ia ciptakan di menit ke-43, memanfaatkan assist dari Rafael Leao. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kalau pelatih botak yang satu ini seolah tidak pernah belajar dari kekalahan sebelumnya. Pasalnya meskipun selalu kalah, Spalletti selalu memberikan statement yang berbau arogansi. Pertama, saat mereka dihajar habis Milan 4-0 di Serie A, Spalletti berkata kalau itu hanyalah pemanasan. Lalu sebelum laga ini, ia kembali meskipun telah kalah di leg pertama, ia tetap merasa kalau timnya bakal mudah mengatasi Milan karena baliknya Osimhen dari cedera. Memang penyerang asal Nigeria tersebut berhasil mencetak 1 gol, tapi tentu saja gol itu bisa dibilang telat karena tetap tidak mampu membawa Napoli untuk lolos. Meskipun telah diperkuat oleh Osimhen, tak serta-merta membuat pertahanan AC Milan goyah. Malah yang ada, penyerang 24 tahun tersebut habis dikantongi oleh duet maut, Fikayo Tomori dan juga Simon Kjaer. Tercatat sepanjang laga, Osimhen cuma mampu melepaskan 1 shot on target, dan itu pula jadi gol di penghujung laga. Karena selain itu, Osimhen benar-benar tak berkutik. Hal yang wajar kalau ia merasa frustasi dan cukup geram dengan ketatnya pengawalan yang diberikan. Sementara itu, usai laga, pelatih Milan, Stefano Pioli, mengatakan kalau timnya memang layak lolos karena kerja keras serta semangat pantang menyerah yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Memiliki keunggulan 1-0 di leg pertama, satu sisi membantu kami, tapi di sisi lain memperlambat kami. Kami terlalu banyak melepas bola. Banyak pemain kami belum pernah memainkan pertandingan seperti ini, jadi tak apa-apa. Kami dianggap underdog melawan Napoli, tetapi saya melatih tim dengan hati yang besar. Kami menggertakkan gigi dan menderita, pantas mendapatkan hasil ini. Selamat kepada para pemain ini, akan ada 2 pertandingan yang lebih indah, menggairahkan, dan sangat sulit di semifinal. Kami telah melakukan banyak hal dan kami benar-benar tak ingin berhenti. Semua orang berkorban, kami adalah tim. Kami senang untuk fans kami yang selalu mendukung kami, bahkan ketika keadaan tidak berjalan dengan baik. Kami bangga dengan mereka. Ujar Stefano Pioli usai laga dikutip dari Milan Post. Yap, dengan kelolosan ini, maka Milan berhasil menyamai torehan Juventus sebagai tim Italia yang telah 7 kali lolos ke babak semifinal. Meskipun begitu, ini bukanlah akhir karena masih ada rintangan lebih berat di semifinal. Dan kemungkinan rintangan itu akan melawan tim sekota Inter Milan, yang di leg pertama berhasil menang 2-0 di kandang Benfica. Maka bila skenarionya begitu, tentu ini akan jadi nostalgia ketika derby della Madonnina terjadi di semifinal Liga Champions musim 2002-2003 saat Milan jadi juara di musim itu, usai kalahkan Juve lewat adu penalti. Yap, sebuah kemenangan yang muncul dari kerinduan mendasar akan kejayaan, membuat AC Milan yang dianggap tim gerasak-gerusuk, pada akhirnya mampu menjawab dengan lolos ke semifinal Liga Champions. Dan bukan tidak mungkin dengan tekad yang kuat serta kerja keras, mereka bisa kembali menghidupkan memori final 2005 di Istanbul, namun tentu dengan ending yang berbeda. Apapun itu, selamat buat para Milanisti, Forza Milan!